Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Febriansyah dengan NRP 15/2024-083. Ini di sini saya akan menyelesaikan tugas yang ini ya. Di sini tuh nama tugasnya kita membuat dan mengamankan SSH ya, pakai sistem SSH. Jadi di sini kita langsung aja ya. Pertama ke verifikasi akses SSH. Jadi di sini tuh saya udah download sistem SSH-nya. Jadi di sini kita tinggal di enable aja ya buat diaktifin dengan mengetik enable SSHD. Nah, di sini udah di enable. Lalu setelah di enable kita start aja. Sistem CTL dengan cara seperti ini, kita start aja. Nah, di sini kita udah start ya. Jadi di sini langsung aja kita cek statusnya. Yang pertama di sini. Nah, ini kita harus mengecek status SSH. Jadi di sini kita cek aja status SSHD. Nah, di sini ada tipe. Nah, di sini kita udah cek ya, di sini cek. Nah, di sini enable active running. Oke, di sini lanjut 15N. Nah, di sini udah. Sebentar. Nah, setelah kita cek seperti ini, lalu kita sekarang cek konfigurasinya ya. /etc /ssh/sshd config. Nah, seperti ini. Lalu kita lalu kita ganti dulu ya. Di sini ganti itu di bagian permit yang root login ya, permission yang root login. Kita cari dulu sebentar. Nah, di sini. Jadi di sini kita ganti aja permit root loginnya. Di sini jadi no. Lalu di sini kita cari yang password juga, yang authentication. Nah, ini kita ganti juga yes ya. Nah, di sini udah yes ya. Lalu udah itu kita lanjut aja di save ya, Ctrl O, Ctrl X. Nah, ini tuh biar nanti waktu root login gitu, atau misalnya ada hacker mau ngacak-ngacak gitu ya, ini nggak lewat root itu tuh nggak bisa, karena udah dibatasi untuk akses rootnya itu. Lalu di sini biar jalan ya, barusan yang konfigurasinya kita di sini langsung aja restart sudo sistem ya, restart sistem. Nah, seperti ini. Nah, ini udah di restart ya, jadi kita udah berjalan nih di konfigurasinya. Lalu di sini ada pemeriksaan user sistem ya. Di sini kita harus tampilkan daftar user yang dapat login. Di sini identifikasi user yang tidak sesuai dengan fungsi server atau IoT. Di sini juga kita jelaskan alasan user tersebut dianggap berisiko. Oke. Lalu di sini bukti videonya kita tampilan daftar user, penjelasan lisan di video. Baik. Di sini kita pertama-tama mau lihat semua user dulu dengan cara seperti ini, cat/etc/password. Nah, seperti ini. Nanti ini user-usernya ya. Di sini nah, banyak nih. Nah, di sini ada user-usernya di sini.
Nah, lalu kita bakal ngecek juga ya di sini buat user yang bisa login normal. Di sini kita ketik aja awk min f besar. Nah, di sini kita mau ngambil kolom ketiga ya. Jadi di sini kita pakai seperti ini, pakai dolar jika ini lebih dari sama dengan 1000, yang dimana 1000 ini tuh user yang bisa login gitu. Nah, jadi kita ngambilnya yang ini, yang lebih dari 1000. Nah, di sini kita bakal printnya itu seperti ini. Ngambil kolom 1. Bentar. 3 sama 7. 3 dan 7. Sini lupa. Slash attaching slash pass w. Kita cobain. Nah, di sini bakal muncul ya. Ini tuh user yang dapat login di sini tuh. Pokoknya user yang dapat login tuh yang lebih dari 1000. Nah, di sini tuh ada beberapa ya. Lalu di sini kita sekalian juga buat ngecek user yang punya sel ya. Jadi user yang punya sel ini yang benar-benar berpotensi login. Dan ini juga apa ya, user yang berbahaya gitu. Kalau emang bisa login, karena bisa aja nggak sesuai sama fungsi server ini gitu. Di sini kita bentar, dengan cara kita grab aja ya. Di sini grab. Nah, di sini kita cari yang bin base ya. Ini soalnya yang punya selnya. Ini seperti ini, slash bin base slash attaching slash pass. Ini kita coba aja. Nah, seperti ini nih. Nah, ini user yang memiliki sel ya. Nah, di sini muncul ada bin base-nya. Lalu kita ke yang nomor 3 aja di sini. Ini 1 2 3. Nah, ini kita menganalisis percobaan login atau gagal. Login yang gagal ya. Di sini kita harus meriksa log keamanan, tunjukkan adanya atau tidaknya login gagal. Lalu di sini juga kita harus hitung jumlah percobaan login gagal. Yang di sini yang kita tampilin itu tampilan isi log keamanannya dan penjelasan hasil analisis. Oke, di sini kita lanjut aja. Kita bakal nge-cat dulu ya. Ini buat menampilkan cat ini. var log secure ya. Ini buat keamanannya. Nah, di sini ini tuh udah ini percobaan login ya. Ini ada percobaan login nih, banyak nih. Seperti ini. Lalu kan di sini kita mau cari login yang gagal ya. Di sini dengan cara seperti ini, sudo grep. Nah, buat mencari atau mengambil ya. Ngambil kita carinya yang fail. Seperti ini, kita slash var. Nah, ini tuh kita nyarinya di keamanan yang barusan ya, yang secure ini. Var secure. Gak ada, bentar. Sebentar.
cari di sini. Password check failed. Nah ini nih yang kayak gini nih, password check failed. Kita coba ketik aja ya sini, atau enggak coba kita giniin aja coba. Nah di sini ternyata saya ada gagal berapa kali ya buat masuk atau login di sini. Nah ini tuh percobaan saya yang gagal nih. Di sini ada yang dosen di sini asisten. Di sini tuh ketika banyak percobaan itu bisa diindikasi bahwa kita itu terjadi brute force ya. Sini tuh lalu kita buat ngitungnya itu kayak gini aja, kita tambahin sini min L. Nah di sini ada percobaan yang gagal nih, ternyata ini sebanyak 24 ya, dari atas ini sampai ke bawah ini yang fail. Lalu di sini kita lanjut aja ya ke bagian port. Nah di sini itu kita harus menampilkan port yang sedang listening, lalu identifikasi port yang tidak diperlukan untuk server IoT, jelaskan potensi risiko dari port tersebut, tampilkan port terbuka di terminal. Nah di sini kita buat portnya, ngecek portnya ini kita tinggal ngetik ss in TULN. Nah di sini bakal ada muncul ya, ini port yang ada di saya itu yang di terminal. Tapi buat lebih pastinya kita tambahin seperti ini aja. Sebentar. Nah kita ngambil yang distance aja ya. Nah ini yang listanya ada seperti ini. Apakah ada? Oh nggak ada. Jadi ini yang listanya itu ada 2 ya di sini portnya. Lalu di sini port yang terbuka itu harus dibatasi ya, karena port yang tidak digunakan dapat meningkatkan risiko serangan. Nah di sini tuh itu bakal meningkatkan kalau si portnya itu nggak kepake. Lalu di sini kita lanjut ke audit service aktif. Di sini kita harus tampilkan service yang sedang berjalan, tentukan service yang tidak relevan, lalu jelaskan dampak keamanan jika service tersebut aktif. Lalu bukti videonya yaitu tampilan daftar service, penjelasan, analisis. Langsung aja. Ntar mau ngecek dulu. Nggak ke video. Oh, ke video. Lalu di sini kita ketik aja di sini buat nge-audit ya, audit service yang aktif. Nah di sini kita sistem ctl list units type service state sama dengan running. Nah ini kita mau nyari yang running ya. Nah ini service yang running ya di sini. Sini ya load active running. Nah di sini tuh ini tuh service yang running seperti ini. Lalu kita mau ngecek ya sekalian cek
servis yang tidak relevan atau servis yang nggak berjalan. Ini kita mau ngeceknya pakai cara kita cek servis Bluetooth ya. Status Bluetooth. Nah, di sini servis Bluetooth tuh inaktif ya, dead, alias ini tuh nggak berjalan ya, seperti itu. Nah, karena ini ada kayak inaktif itu, jadi servis yang tidak berjalan sebaiknya dimatikan aja ya, karena dapat menjadi celah gitu buat keamanan dari server kita, seperti itu. Salah. Nah, lalu di sini kita ke yang terakhir itu kita bakal buat log keamanan ya di sini. Nah, di sini kita buat log keamanannya pakai touch dulu ya. Audit dengan nama audit keamanan dot log. Audit keamanan. Bentar, takut ada tipe. Keamanan touch audit keamanan dot log. Ini lalu kita isikan file yang tadi buat menyimpan ya, dari mulai yang awk, etc password. Yang ini kita masukin dulu ke audit keamanan log ya, di sini. Sebentar. Audit keamanan, audit keamanan persentek dot log. Nah, ini udah dimasukin. Lalu kita bakal masukin yang grab ya di sini. Password ke audit. Nah, yang ini kita masukin ke audit juga. Masukin ke audit, masukin ke log juga ya. Audit keamanan dot log. Nah, udah masuk. Lalu kita masukin yang hitung juga ya, kita masukin sekalian. Audit keamanan dot log. Nah, lalu kita yang ngecek port juga ya, barusan kita masukin ke. Nah, yang ini kita masukin juga ke audit keamanan dot log. Dot log. Udah. Terakhir kita masukin yang servis ya. Nah, ini kita masukin juga ke log. Nah, ini udah dimasukin ke semua ya. Lalu kita bakal cek aja dengan cara cat. Nah, jadi yang setelah kita lakuin dari tadi ya, ini kita
bakal kesimpan di audit keamanan log. Nah, seperti ini nih. Nah, ini di sini nih bakal kelihatan. Ini yang kita udah masukin semua ya. Yang tadi kita cek-cek itu udah dimasukin ke sini. Nah, seperti itu. Nah, buat ngeceknya itu pakai cat audit keamanan log ya. Ini sesuai sama nama lognya kalian. Seperti itu. Lalu di sini kita rekomendasi keamanan. Nah, di sini kita disuruh buat menyampaikan 5 rekomendasi keamanan. Lalu di sini ada rekomendasi yang harus sesuai dengan hasil audit. Jadi barusan udah ada hasil auditnya. Jadi di sini pertama rekomendasi keamanan dari saya yaitu menonaktifkan login root melalui SSH. Jadi barusan kan sempat ya kita menonaktifkan root ya dari sistem SSH yang ini. Nah, yang ini kita di sini menonaktifkan root ya. Jadi kita nggak bisa masuk ke root. Nah, ini tuh berbahaya ya. Karena kalau emang penyerang gitu kayak hacker masuk ke akun kita itu langsung bisa gitu melakukan segalanya dengan pakai root. Lalu di sini yang kedua tuh mengganti autentikasi password dengan SSH key. Nah, autentikasi kayak password itu rentan terhadap serangan brute force. Jadi buat meningkatkan keamanan itu bisa dipakai bisa pakai SSH key. Nah, lalu kita menonaktifkan si loginnya menonaktifkan login yang menggunakan password tersebut. Lalu yang ketiga yaitu menghapus atau membatasi user yang tidak relevan. Kayak tadi kita ngecek user nih, ternyata ada beberapa ya user yang tidak relevan, itu bisa dinonaktifkan dulu ya. Takutnya nanti user itu bisa dipakai buat masuk ya ke kita. Lalu yang keempat yaitu menutup port jaringan yang tidak digunakan. Itu juga bisa jadi celah ya, bisa jadi celah buat penyerang masuk ke sistem kita ya. Lalu yang terakhir yaitu menonaktifkan servis yang tidak perlu diperlukan, kayak servis Bluetooth atau printer itu nggak dibutuhin ya buat server IoT. Kalau aktif, servis tersebut dapat menjadi celah keamanan. Jadi kalau bisa mah dinonaktifkan aja. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang masih kurang jelas atau apa hal yang kurang gitu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.